Hai semuanya, kembali lagi bersama Nafta di sini. Kali ini kita akan membaca penutupan cerpen fiction real yang episode ke-20 yang berjudul Ketika Sahabat Tak Lagi Mengenalku. Dipublish pada hari Minggu 8 Mei 2016. Ini akan jadi cerpen terakhir yang aku bacakan di blog ini karena udah tamat semuanya 20 episode per jenisnya, yaitu fiction real dan misteri nyata. Bahkan kemarin ditambah satu campuran yang cerpen spesial April Mop. Setelah ini kita akan kembali ke rutinitas membuat review dan aku akan bacain cerpen-cerpen terbaru yang aku bikin di semester 4 perkuliahan. Oke, kita mulai cerpen yang terakhir ini. Hai, namaku Crescentia L. Aku memiliki sahabat masa kecil yang masih menjadi sahabatku sampai sekarang. Kami bertemu saat kami beribadah di tempat yang sama, umur kami sama, dan kami sudah seperti saudara kembar yang selalu melakukan hal apapun bersama. Kami sering bereksperimen bersama, berdiskusi, berbagi cerita, gila-gilaan bersama, belajar bersama, melakukan keusilan bersama, tertawa atau bahkan menangis bersama. Tahun-tahun terasa sangat menyenangkan saat kami lalui bersama. Setiap Natal kami juga selalu mendapatkan kado yang sama sejak kecil. Tapi itu hanyalah sebuah kenangan. Sejak dia memiliki seorang pacar, tak ada lagi waktu untuk bermain bersama. Jangankan bermain bersama, untuk bertemu pun kami sangat kesulitan karena kesibukannya. Seberapapun usaha yang kucoba untuk memintanya meluangkan waktunya untukku, dia tak pernah mau melakukannya. Kini hubungan kami sangatlah jauh. Bisa dibilang, dia tak lagi mengenaliku. Seperti orang yang mengalami amnesia atau orang yang tak pernah mengenal satu sama lain. Dia tak pernah menganggapku ada di tempat yang sama, pada waktu yang sama, dan bahkan aku berada tepat di sampingnya, tapi aku seperti udara yang tak dia rasakan kehadirannya. Dia selalu sibuk dengan kertas di tangannya atau dengan HP-nya. Biasanya kami pulang bersama setelah beribadah, tapi kini dia selalu pergi dengan pacar atau teman-teman barunya sepulang beribadah. Hati ini terasa sakit, tapi aku hanya diam membisu dengan senyuman manis di wajahku. Kembali memakai topengku untuk menutupi segalanya. Entah bagaimana caranya agar kami dapat bermain bersama lagi seperti dulu. Aku punya banyak teman dan sahabat yang lain, tapi tidak ada yang seperti dia. Aku benar-benar kebingungan dan hanya bisa menangis setiap kali pulang beribadah. Aku ingat sejak kami masuk ke SMA, dia bahkan melupakan waktu ibadahnya dan sangat jarang datang ke tempat ibadah. Aku tahu aku sudah terbiasa tanpa kehadirannya, tapi perasaan rinduku padanya benar-benar menyiksaku. Di tahun ini, dia juga melupakan hari ulang tahunku. Ya, sebenarnya wajar kalau dia melupakan hari spesialku, karena dia juga melupakan hari pentingnya Tuhan. Dia melupakan Tuhan, jadi aku tidak berhak untuk marah karena aku hanya debu tanah yang tak berarti apa-apa. Tapi sekali lagi, hatiku benar-benar tidak bisa menahan perasaan ini, karena setiap kali aku mengingat kenangan bersamanya, rasanya sangat menyakitkan. Kurasa hampir setiap wanita yang benar-benar kusayang dan kujaga selalu berakhir seperti ini. Pergi meninggalkanku perlahan-lahan tanpa alasan yang jelas. Ini adalah salah satu alasan yang membuatku benci menjadi seorang wanita, karena aku takut menjadi pengkhianat seperti mereka. Emoticon smile. Tapi terkadang aku juga berterima kasih pada Tuhan karena telah membuat ceritaku yang dikhianati oleh mereka, karena aku dapat mengenal apa itu pengkhianatan dan belajar untuk tidak menjadi seorang pengkhianat. Aku juga menjadi lebih kuat setiap kali kehilangan seseorang dan belajar merelakan kepergian para pengkhianat. Emoticon smile.
Tuhan juga pasti punya tujuan menciptakanku sebagai seorang wanita. Emoticon smile tapi lebar. Tamat. Ada pesan tambahan. Terima kasih telah membaca ceritaku dan sampai jumpa pada cerita selanjutnya. Pac-Man. Pac-Man dengan tangan melambai. Tamat. Padahal aku menulis pesan itu dan akhirnya menghilang dari blog ini. Sampai sekarang. Aku bingung mau bahas apa sih. Soalnya sahabatku yang satu ini udah kembali menjadi sahabatku lagi. Mungkin waktu itu adalah pertama kalinya dia ninggalin aku, mungkin. Karena setelah itu dia balik lagi. Setelah itu dia tiba-tiba menghilang lagi, tiba-tiba balik lagi, tiba-tiba menghilang lagi, tiba-tiba balik lagi. Dari situ aku menerima bahwa dia adalah tipe orang yang bisa pergi kemanapun dia suka, tapi dia tahu rumahnya adalah aku. Jadi aku akan membiarkan dia pergi sesuka hati ketika dia ingin pergi, dan dia bakal tetap balik pulang ke aku ketika dia rindu rumah. Jadi ya udahlah. Dia juga udah jadi soulmate-ku sekarang, karena aku paham dia paham aku, dan kita udah jujur satu sama lain tentang segala yang udah terjadi antara kita. Dan aku gak ngerti harus bahas apa ya. Cuma dia itu pernah ketika aku posting tentang blog ini, sebelum aku menceritakan kembali blog ini di YouTube, itu aku posting di IG, dan dia itu langsung penasaran apakah cerita ini membahas tentang dia atau tidak. Kan hanya terlihat judulnya. Dari sekian banyak judul, dia tertarik dengan judul cerpen yang ini, apalagi karena gambarnya itu sangat mirip antara aku dan dia. Jadi akhirnya dia minta alamat blogku, dan aku kasih alamat blog ini ke dia. Gak tahu dia baca atau enggak ya, tapi intinya aku udah kasih alamat itu, dan kalaupun dia baca ya gak masalah, karena dia baca ketika dia udah jadi soulmate-ku. Dan udah gak ada masalah sih, apalagi yang mau dibahas, karena semua udah baik-baik aja. Itu proses memahami sih waktu aku kehilangan dia. Karena ujung-ujungnya ya dia balik lagi, pergi, balik lagi, pergi, balik lagi. Ya udah. Memang ada tipe orang yang seperti itu. Toh ujungnya dia kembali lagi, jadi aku gak perlu takut. Penutupannya gini amat ya. Penutupannya bingung mau ngomong apa lagi. Ya, aku berterima kasih aja lah ya. Terima kasih udah mendengarkan cerpen-cerpen yang aku ceritakan ulang, bacakan ulang di YouTube dengan lebih detail, dan kadang pembahasan jadi kemana-mana sampai akhirnya bisa tamat. Aku juga berterima kasih ke diriku sendiri yang sampai suara hilang, serak-serak, bahkan sampai tenggorokan dan sampai pundak tuh sakit semua, tetap bacain cerita ini maraton karena saking penasaran dan saking excitednya. Terima kasih kepada Nafta Kecil yang udah berani ngeblog meskipun akhirnya berhenti di episode 20-an. Dan kita berpisah dengan blog ini, dengan cerita masa kecilku, dengan karya-karya masa kecilku. Dan kita akan membuka lembaran baru di cerpen-cerpen dan tulisan-tulisan dan karya-karya baru yang aku ciptakan di semester 4 perkuliahan. Sekian, kita berpisah dengan blog masa kecilku. Sampai bye-bye minasan, jana.